Selamat pagi, Bu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir magang saya, magang MBKM di semester 5 tahun 2025 tahun 2026. Di sini sebelum saya akan memaparkan materi presentasi saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Tommy Manimuru dengan NIM 233 30 30 233. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi presentasi saya. Nah, yang pertama di sini ada rencana kegiatan. Yang pertama saya akan menjelaskan profil atau apa itu Direktorat Reserse Siber. Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara merupakan satuan kerja kepolisian yang bertugas mengenai atau menangani tindak pidana di bidang teknologi IT, informasi, dan komunikasi. Direktorat Siber ini memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber seperti penipuan online, penyalahgunaan media sosial, peretasan pencurian akun, dan penyebaran konten ilegal. Selain tindak pidana siber juga melaksanakan upaya pencegahan melalui patroli, monitoring aktivitas digital, serta edukasi integritas digital. Nah, di cyber ini saya magang selama 5 bulan dan Siber juga dipimpin oleh Bapak Direktoratnya, yaitu Bapak Wicaksono atau nama lengkapnya Bapak Bayu Wicaksono sebagai Direktur Utama Siber Polda Sumut, dan wakilnya Bapak Victor Ziliwu atau Bapak AKP Victor Ziliwu, dan Bapak Bayu Wicaksono Ajun Komisaris Polisi sebagai kepala direktoratnya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan kegiatan magang di Siber Polda Sumut ini selama 5 bulan, yaitu mulai dari terhitung di bulan September hingga 30 Januari 2026. Nah, selama saya magang di Siber, saya mengikuti berbagai kegiatan yang mencakup orientasi dan terlibat dalam kegiatan administrasi dan dokumentasi seperti pengolahan arsip data, pencatatan data-data, laporan awal kasus tindak pidana siber seperti apa. Nah, di sini saya mempelajarinya. Dalam bidang teknisi, mahasiswa atau saya membantu mengolah data berbasis komputer, mempelajari penggunaan sistem informasi internalnya, serta mengganti penerapan keamanan data dan sistem informasi mahasiswanya. Sistemnya. Saya juga mengikuti kegiatan patroli cyber, monitoring melalui media digital, dan mendeteksi potensi pelanggaran hukum di ruang cyber. Itulah sekilas tentang rencana kegiatannya. Nah, selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan magang saya di Direktorat Siber Polda Sumatera Utara selama 5 bulan terhitung sejak 1 September 2025 hingga 30 Januari 2026. Selama periode tersebut, saya melaksanakan kegiatan berbagai aktivitas magang sesuai dengan arahan dan bimbingan dari pembimbing lapangan, serta mematuhi ketentuan tata tertib yang berlaku di lingkungan di cyber. Pada awal pelaksanaan magangnya, saya melakukan adaptasi dan pengenalan lingkungan kegiatan, meliputi pengenalan struktur, organisasi, tugas dan fungsi masing-masing dari kegiatan, serta memahami bagaimana sistem di sana dan juga siapa-siapa saja atasan, perwira-perwira yang memimpin divisi di lingkungan tersebut. Dan
mengenali berbagai tindak pidana serta sistem administrasi dokumentasi yang digunakan dalam lingkungan kegiatan operasionalnya di Red Cyber. Nah, di sini analisis dari kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang yang telah saya lakukan di Direktorat Siber Polda Sumatera Utara periode 1 September 2025 sampai 30 Januari 2026. Saya memperoleh berbagai hasil dan pengalaman yang memberikan dampak positif terhadap kegiatan magang saya, memberikan gambaran nyata seperti penerapan teknologi informasi dalam penegakan hukum di bidang cyber dan aspek penggunaan data dan pemahaman yang lebih mendalam. Penanganan tindak pidana cyber, saya juga memahami terhadap awal penerimaan laporan, bagaimana masyarakat melaporkan suatu pidana tersebut, pencegahan kejahatan digital. Pemahaman ini juga memperkaya wawasan saya tentang bagaimana teori mempelajari perkuliahan, khususnya di bidang teknologi informatika yang diterapkan di lingkungan kerja nyata. Dan aspek keterampilan yang saya mengalami peningkatan dan kemampuan dan pengolahan data berbasis komputer dan pengolahan arsip digital serta penggunaan sistem informasi internal. Saya juga memperoleh keterampilan dasar dalam monitoring aktivitas media dari digital dan jawaban pengolahan data yang bersifat sensitif. Nah, di sini di lingkungan cyber ini juga kita tidak terlalu bebas untuk mengotak-atik atau mengapakan sesuatu data-data, karena di dalam hukum cyber tidak boleh data ini sampai keluar atau kemana-mana. Nah, di cyber ini saya magang di berbagai unit, yaitu yang di bawah naungan Lead Cyber. Yang pertama saya magang di Subdit 1, yaitu Subdit 1 itu juga menangani kasus-kasus yang memiliki 3 unit. Nah, 3 unit. Nah, setelah itu saya juga magang di Subdit 2 memiliki 3 unit, di Subdit 3 Bantek memiliki 3 unit, dan di lantai 2-nya saya magang untuk di bulan ke-4. Saya magang di Bin Opsional yang menerima nomor masuk surat dan keluar suratnya. Nah, selanjutnya saya magang di Kabak Wasidik. Wasidik ini adalah sebagai hukum di cybernya yang menangani bagaimana cerita kasus hukum di cybernya. Dan selanjutnya saya di Renmin. Renmin adalah administrasi yang menyelenggarakan bagaimana masuk surat, bagaimana keluar surat, dan cara pembuatan surat seperti apa. Nah, selanjutnya ada Kaun, yaitu yang gimana hasil keuangan dan administrasi keuangan di personel-personel polisi dan akan menerima gajinya. Saya juga dikasihkan penerapan tersebut, dan absensi personel polisi, personel propos, dan PNS-nya. Nah, itulah yang saya dapatkan yang dari analisis kegiatan saya. Nah, setelah itu hambatan yang saya hadapi adalah selama magang. Saya magang di cyber ini, saya memiliki beberapa hambatan yang muncul baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Hambatan tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran yang memberikan pengalaman berharga bagi diri saya. Selain itu, satu hambatan yang saya alami adalah keterbatasan pemahaman awal terhadap sistem kerja di cyber, penanganan kasus bagaimana di cyber, dikarenakan saya tidak diperbolehkan untuk terlalu memahami di sana karena saya bukan ahli bidang personil kepolisian dan yang menangani di sana. Hambatan lainnya adalah saya juga memiliki tidak memiliki akses terhadap beberapa data sistem internal yang bersifat rahasia. Karena kondisi ini membuat saya tidak dapat terlibat secara langsung dalam keseluruhan proses penanganan kasus cyber. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, saya juga memaksimalkan dalam kegiatan yang diizinkan seperti membantu administrasi, dokumentasi, dan observasi proses kerja, dan demikian saya juga dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap kerja di cyber.
Nah, rencana untuk perbaikan dan tindak lanjutnya berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan magang saya di Direktorat Cyber, beberapa hal yang perlu ditingkatkan sebagai perbaikan tingkat lanjut yaitu mengoptimalkan hasil pembelajaran serta kontribusi secara magang. Nah, selain itu, saya juga merencanakan kegiatan keterampilan teknis di bidang teknologi informasi seperti pengolahan data dan pemanfaatan sistem informasi, serta memahami dasar mengenai keamanan jaringan dan forensik digital, upaya yang dilakukan untuk agar dapat lebih siap dan kompetensi dalam menghadapi pada tugas-tugas teknisnya. Nah, kedepannya saya juga merencanakan untuk mengembangkan sikap profesional, kedisiplinan, dan etika yang telah saya pelajari selama magang di Cyber Polda Sumatera Utara. Dengan adanya rencana perbaikan dan tindak lanjut yang ini diharapkan pengalaman magang yang telah saya jalani dapat memberikan manfaat yang baik, jangka panjang, serta menjadi bekal di kehidupan saya ke depannya. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang ini, saya berterima kasih juga kepada pihak Direktorat Cyber telah mengajarkan saya berbagai hal yang baik, dan juga dosen pembimbing lapangan saya yang selalu memberikan arahan untuk dimana saya membuat laporan dan kegiatan apa saja dan etika-etika yang harus saya pelajari selama kegiatan magang di Cyber dan sopan santun di Cyber. Nah, dan juga kepada Ibu Kaprodi kami juga dan Ibu Wakaprodi yang telah memberikan arahan juga untuk tahapan pembuatan laporan juga di akhir untuk magang. Kegiatan magang ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan saya tentang sistem kerja dan alur penanganan kasus, namun tetap juga mengembangkan keterampilan teknis seperti pengolahan data saya, penggunaan sistem informasi, dan monitoring aktivitas. Nah, saran bagi bentuk evaluasi dan masukan saya menyampaikan beberapa hal, yaitu yang diharapkan memberikan manfaat bagi pihak bagi Direktorat Polda Sumut. Kegiatan magang terus dilaksanakan dan dikembangkan khususnya bagi mahasiswa yang sedang melakukan pendidikan atau belajar terutama di bidang teknologi dan hukum. Bagi institusi pendidikan diharapkan atau dari kampus juga memberikan pembekalan yang lebih mapan dan lebih baik terhadap pelaksanaan kegiatan magang, terutama terkait dengan keamanan cyber dan etika penggunaan teknologi informasi. Nah, itulah sekitar kesimpulan dan saran yang bisa saya berikan. Cukup sekian pemaparan presentasi saya pada pagi hari ini, Bu. Apabila ada tutur kata dan pengucapan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya nama Tommy Manigoro dengan NIM 233 30 30 233 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.